Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Bapak Ibu guru hebat calon guru penggerak, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1 calon guru penggerak angkatan 9. Perkenalkan, nama saya Tri Lestari, calon guru penggerak angkatan 9, berasal dari unit kerja SMA Negeri 1 Kebumen, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah, akan memaparkan materi koneksi antar materi modul 1 dengan judul Kesimpulan dan Refleksi Pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kesimpulan dan refleksi atas pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya awali dari 3 pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1? Dan yang ketiga adalah apa yang dapat segera saya terapkan dengan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Bapak Ibu guru hebat dan bahagia, sebelum saya mempelajari modul 1.1, ada beberapa hal yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebagai berikut. Yang pertama, pada awalnya saya mempercayai bahwa murid adalah objek pembelajaran dan guru adalah subjeknya. Akibat dari pemikiran ini, secara tidak sadar, saya menjadikan murid semata-mata hanya sebagai objek dan saya menjadikan diri saya sendiri sebagai subjek pembelajaran. Akibatnya, pembelajaran di kelas lebih terpusat kepada guru, bukan kepada murid. Yang kedua, hal yang saya percayai adalah bahwa murid adalah kertas kosong. Sehingga di sini saya selaku guru berperan sebagai pelukis hebat, sebagai petani yang bertalenta penuh yang akan melukis kertas kosong, melukis kanvas kosong, mengolah lahan dengan cara hebat menurut versi guru karena memandang murid dalam tanda petik hanyalah sehelai kertas kosong yang tidak memiliki coretan sedikit pun di permukaannya. Yang ketiga, yang saya percayai adalah bahwa murid harus mampu menyelesaikan materi. Akibat dari pemikiran ini, maka yang terjadi adalah ketika pembelajaran di kelas, guru banyak berfokus kepada bagaimana cara untuk menyelesaikan materi tepat waktu sesuai dengan pembagian jam dan sesuai dengan besaran materi yang tercantum di dalam silabus. Yang keempat, murid harus dapat mencapai kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran atau KKTP, dahulu yang bernama KKM. Nah, akibat dari pemikiran ini, Bapak Ibu guru hebat, maka menjadikan murid seperti dikejar-kejar ataupun hanya berfokus kepada nilai saja. Pendidikan dan pembelajaran tentang akhlak, budi pekerti, dan karakter menjadi seperti dikesampingkan. Dan yang kelima, yang menjadi pemikiran atau kepercayaan saya sebelum mempelajari modul ini, bahwa penyebab utama pembelajaran tidak kondusif adalah adanya murid yang slow learner. Nah, di sini terjadi seperti menyalahkan kondisi bahwa tidak kondusifnya pembelajaran di kelas
bukan karena faktor guru yang kurang terampil, kurang efisien mengelola pembelajaran, namun tanda petik lagi mengkambing hitamkan bahwa penyebabnya adalah murid yang memiliki keunikan sebagai slow learner yang sebetulnya hal itu yang belum berhasil dikelola oleh guru. Bapak, Ibu guru hebat dan bahagia, berikut beberapa penggambaran yang mencerminkan bagaimana saya mempercayai tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Foto pertama ini menggambarkan bahwa ketika pembelajaran di kelas, saya adalah sumber belajar utama. Pembelajaran berfokus kepada guru dan murid berperan sebagai objek pembelajaran. Yang terjadi kemudian, murid akan cenderung pasif dan hanya menerima materi-materi ataupun hal-hal serta informasi lain yang disampaikan oleh guru. Bapak Ibu guru hebat dan bahagia, ini adalah foto kedua yang menggambarkan situasi atau kondisi ketika pembelajaran di kelas sebagai salah satu akibat pembelajaran yang berpusat hanya kepada guru atau teacher center. Di sini murid terlihat kurang antusias, kurang termotivasi, bahkan beberapa terlihat meletakkan kepalanya di meja karena merasa bosan, dan beberapa siswa yang lain mengobrol dengan teman-temannya. Bapak, Ibu guru hebat dan bahagia, ini adalah foto ketiga menggambarkan pembelajaran di kelas di mana siswa sedang melaksanakan proses penilaian. Di sini sebelum saya mempelajari modul 1.1, penilaian atau assessment secara dominan adalah menggunakan kertas atau paper base dan tekniknya adalah tes tertulis. Di sini saya belum mengakomodir keunikan siswa, karakteristik siswa, potensi siswa, dan juga belum berusaha untuk mengaplikasikan yang namanya pembelajaran berdiferensiasi, baik diferensiasi pada ranah produk, proses, maupun materi. Kemudian, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Yang pertama adalah adanya perubahan pemikiran. Beberapa perubahan pemikiran setelah saya mempelajari modul ini adalah yang pertama, guru dan murid adalah partner dalam pembelajaran. Sehingga di sini tidak ada lagi pembagian peran bahwa guru adalah subjek, kemudian murid adalah objek. Di sini guru dan murid saling berpartisipasi untuk bagaimana menghasilkan pembelajaran yang optimal. Dan juga pembelajaran di sini lebih berpusat kepada murid. Yang kedua, murid sudah memiliki sketsa uniknya masing-masing. Di sini saya mengalami perubahan pemikiran yang awalnya memandang murid sebagai kertas kosong, kemudian saya memahami bahwa murid bukanlah kertas kosong biasa. Masing-masing individu sudah memiliki sketsa uniknya masing-masing, sudah memiliki karakter dan potensi uniknya masing-masing, sehingga potensi dan karakter itu yang harusnya dipoles saat proses pembelajaran. Yang ketiga, perubahan pemikiran yang saya alami adalah selesainya materi dan tercapainya KKTP bukanlah fokus utama pembelajaran. Di sini materi dan tercapainya KKTP memang itu adalah salah satu yang harus dicapai dalam proses pembelajaran. Namun dua hal itu bukanlah satu-satunya atau bukanlah fokus utama yang harus dicapai saat pembelajaran. Selanjutnya, Bapak Ibu,
Perubahan perilaku yang saya alami setelah mempelajari modul ini adalah yang pertama, saya kemudian berusaha untuk menggunakan model pembelajaran yang berpusat kepada murid. Jadi di sini saya mengusahakan pembelajaran tidak lagi terpusat kepada guru, melainkan berpusat kepada murid dengan tetap mengakomodir keunikan dan karakter unik masing-masing murid. Yang kedua, Bapak Ibu guru hebat, perilaku yang berubah adalah saya berusaha melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi untuk mewadahi karakter unik murid. Pembelajaran diferensiasi yang saya laksanakan adalah diferensiasi dalam bidang produk, proses, maupun konten. Ketiga diferensiasi itu berusaha untuk saya laksanakan di kelas dan menyesuaikan dengan karakter unik masing-masing murid yang berada di kelas. Yang tidak jarang antara kelas satu dengan yang lain, murid satu dengan yang lain, itu akan memiliki perbedaan karakter yang sangat berbeda satu dengan yang lain. Yang ketiga, Bapak Ibu guru hebat, perubahan perilaku yang saya alami adalah saya berusaha memberikan pengalaman bermakna agar tidak lagi terjadi orientasi hanya kepada materi dan ketercapaian KKTP saja. Adapun pengalaman bermakna yang berusaha saya berikan kepada murid adalah saya selalu berusaha untuk mengaitkan materi pembelajaran dengan kegiatan kontekstual yang ada di sekitar sekolah maupun berada di luar lingkungan sekolah. Sebagai contoh, Bapak Ibu yang sudah pernah saya laksanakan pengalaman bermakna ini adalah semisal ketika murid mempelajari tentang polimer, maka saya mengajak murid-murid untuk berkunjung ke pabrik plastik yang ada di tetangga sekolah untuk melihat secara langsung bagaimana polimer itu dimanfaatkan pada proses pembuatan plastik. Bapak, Ibu guru hebat dan bahagia, selanjutnya saya akan menyampaikan tentang apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, saya merancang pembelajaran yang berpusat kepada murid. Di sini saya berusaha untuk menerapkan model-model pembelajaran yang melibatkan murid secara aktif saat proses pembelajaran, sehingga di sini guru lebih berperan sebagai fasilitator. Yang kedua, saya menerapkan pembelajaran yang berbasis konteks lokal sosial budaya. Di sini saya berusaha untuk mengaitkan pembelajaran sesuai dengan ciri materi yang sedang diberikan kepada murid untuk kemudian dihubungkan dengan konteks lokal sosial budaya masyarakat. Sebagai contoh, Bapak Ibu guru hebat yang sudah pernah saya lakukan adalah misalkan pada materi koloid, di situ ada ketercapaian yang menyatakan bahwa murid harus mampu untuk membuat produk-produk makanan semisal yang merupakan termasuk dari jenis koloid. Maka di sini saya berusaha untuk menghubungkan dengan konteks lokal sosial budaya bahwa untuk produk koloid yang dibuat disesuaikan dengan makanan-makanan tradisional yang ada di daerah Kebumen. Yang ketiga, Bapak Ibu, saya menerapkan prinsip merdeka belajar. Namun demikian, di sini saya ingin menekankan bahwa merdeka belajar yang dimaksud bukan merdeka belajar yang semerdeka-merdekanya, namun tetap dengan dalam kaidah merdeka belajar bertanggung jawab. Artinya, Bapak Ibu, murid tetap dapat melaksanakan merdeka belajar, menyesuaikan dengan potensi, dengan keunikannya masing-masing, namun dalam pelaksanaannya disertai dengan rasa tanggung jawab, baik dari sisi murid maupun guru.
Yang keempat, saya menerapkan sistem AMONG. Sistem AMONG di sini Bapak Ibu bahwa pembelajaran itu adalah menuntun, bukan menuntut. Artinya di sini guru menuntun murid sesuai dengan kodratnya masing-masing, sesuai dengan potensinya masing-masing untuk mampu mengembang potensi dan karakter baiknya sehingga menjadi manusia seutuhnya dan bahagia secara manusia, individu maupun dalam masyarakat. Yang kelima, Bapak Ibu guru hebat, saya berusaha untuk menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman murid. Jadi di sini tidak lagi pembelajaran dalam tanda petik dipaksakan seperti pembelajaran yang dulu berlangsung pada zaman guru itu menjadi murid, melainkan disesuaikan dengan kondisi murid saat ini, baik alamnya, kondisinya, maupun zamannya. Bapak, Ibu guru hebat dan bahagia, kesimpulan dari paparan koneksi antar materi yang saya sampaikan adalah yang pertama bahwa pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan kodratnya. Pendidikan bukanlah menuntut anak, melainkan menuntun anak sesuai dengan keunikannya, sesuai dengan potensinya, sesuai dengan karakternya masing-masing. Yang kedua, bahwa pendidikan bukan hanya transfer ilmu, tapi juga penanaman karakter. Ketika pendidikan hanya transfer ilmu, maka yang akan terjadi niscaya peran guru, posisi guru akan dengan sangat mudah dapat tergantikan oleh teknologi. Namun, guru yang menanamkan karakter selamanya adalah guru yang tidak dapat digantikan oleh teknologi apapun. Yang ketiga, pendidikan adalah menghamba pada murid. Menghamba di sini dalam artian bahwa guru selayaknya, seniscayanya memahami dan memenuhi kebutuhan murid agar proses pembelajaran itu berlangsung optimal dan dapat mencapai tujuannya. Demikian paparan koneksivitas antar materi modul 1.1, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Semoga bermanfaat. Untuk mengakhiri paparan saya tutup dengan quote, cintai apa yang kamu ajar, tapi lebih cintai siapa yang kamu ajar. Salam sehat dan bahagia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.